Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi aman walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini adalah video presentasi materi keempat mata kuliah Bahthul Kitab di jurusan Hukum Keluarga Islam. Yang pada materi keempat ini kita akan membahas tentang hukum persaksian nikah, saksi dalam akad nikah, insyaallah. Langsung saja saya bacakan teks bacaan dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Al-Imam Ibnu Rushdi Al-Hafidh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-faslu ats-tsani fi syahadati. Al-faslu ats-tsani, adapun pasal kedua, adapun subbahasan yang kedua, fi syahadati, di dalam menerangkan persaksian, hukum saksi dalam akad nikah. Paragraf pertama, wattafaqa Abu Hanifata wasyafi'iyyu wa Malikun ala anna syahadata min syartin nikah. Wattafaqa, dan telah bersepakat Abu Hanifata, al-Imam Abu Hanifah, wasyafi'iyyu, dan Imam Asy-Syafi'i, wa Malikun, dan Imam Malik, dan juga sebenarnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya dari keempat madhab sepakat ala anna syahadata, sepakat atas bahwasanya asyhadata, persaksian, adanya saksi dalam akad nikah, min syartin nikahi, itu termasuk syaratnya akad nikah. Jadi keempat madhab sepakat saksi dalam akad nikah itu termasuk syaratnya akad nikah. Namun kemudian mereka berbeda pendapat, syarat yang bagaimana? Syarat sahnya akad nikah atau hanya syartu tamam, syarat pelengkap, syarat kesempurnaan saja? Kita lanjutkan. Wakhtalafu hal hiya syartu tamamin. Wakhtalafu, dan kemudian mereka berbeda pendapat dari kalangan empat mazhab tersebut. Hal hiya, apakah persaksian, adanya saksi nikah, syartu tamamin, itu adalah syarat tamam, syarat pelengkap, atau syarat penyempurna akad saja? Yu'maru bihi, yu'maru yang diperintahkan, bihi dengannya. Dengannya ini kembali ke syarat pelengkap. Yang diperintahkan, yang diharuskan syarat pelengkap tersebut, indad dukhuli, ketika mau dukhul saja. Dukhul di sini adalah, hubungan badan suami istri, jima ya. Au syartu sihhatin, ataukah adanya saksi nikah itu syartu sihhatin, termasuk syarat sahnya akad nikah. Yu'maru, yang diperintahkan, bihi, dengan syarat sah tersebut, ingdal akdi, ketika berlangsungnya akad. Maksud dari redaksi kalimat ini adalah, sebelumnya telah dijelaskan, ulama dari kalangan empat mazhab semuanya sepakat bahwasanya adanya saksi nikah itu termasuk syaratnya akad nikah. Namun kemudian mereka berbeda pendapat, saksi nikah itu syarat sahnya akad nikah, artinya tanpa adanya saksi maka akad nikah tidak sah. Ini namanya syarat sah. Ataukah adanya saksi nikah itu hanya syartu tamam, syarat pelengkap saja. Syarat pelengkap yang diperintahkan ketika mau hubungan badan suami istri saja. Maksud dari syartu tamam atau syarat pelengkap adalah bahwasanya akad nikah itu dihukumi sah meskipun ketika berlangsung prosesi akad nikah tidak dihadiri para saksi. Jadi misalnya ketika berlangsung prosesi akad nikah, yang hadir itu adalah yang pertama wali dari mempelai pengantin perempuan, kemudian adanya pengantin laki-laki. Dua orang ini
dua pihak ini berijab dan berqabul tanpa disaksikan oleh seorang pun yang menjadi saksi, ini pernikahannya sudah dianggap sah. Akan tetapi pernikahan yang tidak dihadiri saksi seperti ini, suami istri belum boleh melakukan hubungan badan. Karena apa? Menurut mazhab ini, yaitu nanti dijelaskan, ini adalah mazhabnya Imam Malik, bahwasanya hubungan suami istri, hubungan badan itu hanya boleh dilakukan setelah ada persaksian. Kemudian maksudnya bagaimana? Sebelum melakukan hubungan badan suami istri harus ada persaksian. Caranya bagaimana? Caranya cukup disiarkan, diiklankan, dibuatkan iklan atau pengumuman bahwasanya pada hari sekian, tanggal sekian telah melangsungkan akad nikah fulan sebagai mempelai pria dan fulanah sebagai mempelai wanita, dan yang menjadi wali adalah ayahnya si fulanah di tempat sekian. Dibuat pengumuman seperti ini kepada masyarakat, itu sudah cukup. Saya ulangi, nanti akan dijelaskan dalam mazhab Malikiyah, ketika berlangsung akad nikah tidak wajib hadir di situ para saksi. Akad nikah sudah sah meskipun tidak dihadiri para saksi. Akan tetapi suami istri belum boleh melakukan hubungan badan. Supaya boleh melakukan hubungan badan, akad nikah tersebut harus diumumkan, harus disiarkan kepada masyarakat. Contohnya tadi ya, keluarga dari mempelai pria atau mempelai wanita mengumumkan kepada masyarakat bahwasanya putra-putri mereka sudah menikah pada tanggal sekian, dan adanya pengumuman tersebut itu menjadikan akad nikah sempurna, sehingga suami istri setelahnya sudah boleh melakukan hubungan badan meskipun ketika akad nikah tidak dihadiri oleh para saksi. Itu yang dimaksud bahwasanya persaksian hanyalah syarat pelengkap saja yang disyaratkan ketika hendak suami istri melakukan hubungan badan. Jadi misalnya kalau tradisi masyarakat kita, pengumuman nikah itu berwujud sebagai acara resepsi nikah ya, undangan syukuran, walimah nikah, mengadakan resepsi dan semacamnya. Resepsi nikah itu dalam mazhab Malik bisa difungsikan sebagai pengumuman pernikahan. Yang cukup dengan adanya pengumuman tersebut, akad nikah sudah menjadi sah. Meskipun ketika berlangsung prosesi akad nikah sebelumnya tidak dihadiri oleh para saksi. Seperti itu maksudnya. Sedangkan yang dimaksud bahwasanya saksi nikah itu adalah syarat sahnya akad nikah, artinya ketika berlangsung prosesi akad nikah wajib dihadiri oleh para saksi. Akad nikah tanpa hadirnya para saksi, maka akad nikah tersebut tidak sah. Meskipun setelah berlangsung akad nikah, pernikahan tersebut disiarkan ke masyarakat, diumumkan di masyarakat, pernikahan tidak sah. Kenapa? Ketika berlangsung prosesi akad nikah tidak dihadiri oleh para saksi. Dan ini adalah mazhabnya Syafi'iyah dan juga mazhabnya Abu Hanifah dan juga mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Kesimpulannya berarti di sini ada dua pendapat. Yang pertama, mazhabnya Imam Malik bin Anas, mazhab Malikiyah, mengatakan saksi nikah itu tidak wajib. Saksi nikah hanya sebagai syarat pelengkap supaya suami istri diperbolehkan melakukan hubungan badan. Dan saksi nikah itu cukup dengan adanya pengumuman atau pemberitahuan terjadinya akad nikah kepada masyarakat atau orang lain. Dan yang kedua, ini pendapat ketiga mazhab yang lain, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hambaliyah, yang menyatakan bahwasanya saksi nikah itu adalah syarat sahnya nikah. Akad nikah tidak sah tanpa dihadiri oleh para saksi. Kita lanjutkan. Wattafaqu ala annahu la yajuzu nikahus sirri. Wattafaqu, dan keempat mazhab bersepakat, mereka bersepakat ala annahu, bahwasanya la yajuzu, tidak boleh, tidak sah
nikahus sirri, apa yang namanya nikah sirri. Keempat mazhab sepakat bahwasanya nikah sirri itu tidak diperbolehkan, tidak sah. Akan tetapi yang dimaksud dengan nikah sirri yang diterangkan di dalam kitab-kitab Turas seperti ini itu berbeda dengan pengertian nikah sirri yang berlaku di adat istiadat atau tradisi masyarakat kita. Kalau tradisi masyarakat kita mengartikan nikah sirri adalah pernikahan yang tidak dicatat resmi di pengadilan atau di KUA. Ini dinamakan nikah sirri dalam tradisi kita. Akan tetapi yang dimaksud mu'allif, pengarang kitab, dengan nikah sirri di sini adalah pernikahan yang tidak dihadiri para saksi. Saya ulangi, yang dimaksud nikah sirri di kitab Bidayatul Mujtahid ini adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi. Kemudian setelah selesai akad nikah, pernikahan tersebut tidak disiarkan, tidak diumumkan ke masyarakat. Jadi nikah sirri adalah pertama, akad nikah tidak dihadiri para saksi. Kemudian yang kedua, pernikahannya tidak diumumkan, tidak disiarkan ke masyarakat. Ini jelas pernikahan yang batil, yang tidak sah menurut keempat mazhab. Kemudian nanti keempat mazhab akan berbeda pendapat dalam kasus seperti ini. Misalnya berlangsung sebuah prosesi akad nikah dihadiri oleh para saksi, 2 saksi laki-laki. Akan tetapi pihak keluarga berwasiat memberi amanat kepada para saksi supaya mereka merahasiakan akad nikah tersebut. Tujuannya supaya akad nikah tersebut tidak diketahui oleh orang-orang. Pernikahan yang dihadiri para saksi, tapi para saksinya disuruh diam, disuruh merahasiakan terjadinya akad nikah tersebut. Ini termasuk nikah sirri atau tidak? Mari kita bahas. Wakhtalafu idza asyhada syahidaini, wakhtalafu, dan kemudian mereka ulama berbeda pendapat idza asyhada dalam kasus idza ketika asyhada, pihak keluarga mendatangkan saksi. Syahida ini 2 orang saksi. Ketika pihak keluarga mendatangkan syahida ini 2 orang saksi di dalam akad nikah. Wa wusya, akan tetapi kedua saksi tersebut diwasiati, diberi amanah bil kitmani, untuk merahasiakan terjadinya akad nikah tersebut. Kitman, merahasiakan akad. Hal huwa sirrun, hal huwa, apakah akad nikah tersebut sirrun, termasuk nikah sirri, am laisa bisirrin, atau tidak termasuk nikah sirri. Faqala Malikun, faqala, maka berpendapat Malikun, al-Imam Malik bin Anas, huwa sirrun, huwa, akad nikah tersebut sirrun, termasuk nikah sirri, wa yufsahu, dan harus dibatalkan pernikahan tersebut. Artinya al-Imam Malik bin Anas berpendapat bahwasanya akad nikah yang di dalamnya dihadiri oleh para saksi, akan tetapi para saksi tersebut diwasiati, diberi amanah untuk merahasiakan akad nikah, maka akad nikah tersebut termasuk nikah sirri yang tidak sah. Nikah sirri yang tidak sah maka harus dibatalkan. Baik suami istri tersebut belum melakukan hubungan badan atau suami istri tersebut telah melakukan hubungan badan, pernikahan harus dibatalkan karena tidak sah. Dari sini kita memahami bahwasanya yang wajib dalam mazhab Malikiyah itu bukanlah hadirnya 2 orang saksi dalam akad nikah, tetapi yang wajib adalah menyiarkan pernikahan, mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu ini loh fulan dan fulana telah melangsungkan akad nikah. Wa qala Abu Hanifata wa Syafi'iyyu, wa qala, dan berpendapat Abu Hanifata, al-Imam Abu Hanifah, wa Syafi'iyyu, dan al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga al-Imam Ahmad bin Hambal. Ketika mazhab tersebut berpendapat laisa bisirrin, pernikahan tersebut laisa, bukanlah bisirrin, pernikahan sirri. Artinya menurut ketiga mazhab ini, pernikahan
yang dihadiri oleh 2 orang saksi, meskipun 2 orang saksi tersebut kemudian merahasiakan terjadinya akad nikah, maka pernikahan sudah dianggap sah, baik setelahnya pernikahan tersebut disiarkan ke masyarakat atau tidak disiarkan, tidak diumumkan ke masyarakat. Karena yang menjadi syarat sahnya nikah itu bukan pengumuman, bukan penyiaran akad nikah, akan tetapi yang wajib adalah hadirnya 2 orang saksi laki-laki di dalam akad nikah. Ya, sampai di sini semakin jelas ya perbedaan antara 2 pendapat ini. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Wasababu ikhtilafihim halis syahadatu fi dzalika hukmun syar'iyyun am innamal maqsudu minha saddu dzari'atil ikhtilafi awil ingkar. Wasababu ikhtilafihim, wasababu dan sebab ikhtilafihim, perbedaan pendapat para ulama. Sebab perbedaan pendapat para ulama adalah pertanyaan filosofis berikut. Halis syahadatu, apakah persaksian nikah atau apakah adanya saksi nikah fi dzalika, di dalam akad nikah tersebut, hukmun syar'iyyun, itu merupakan hukum syara'. Hukum syara' artinya hukum yang bersifat sakral yang ditetapkan oleh wahyu. Memang wahyunya berbunyi seperti itu. Di dalam prosesi akad nikah harus ada 2 saksi. Am innamal maqsudu minha, am innama, ataukah hanya sesungguhnya, al maksudu, tujuan, minha, dari persaksian nikah, tujuan dari adanya saksi nikah, saddu dzari'atil ikhtilafi, itu hanya saddu, menutup, dzari'ati, pintu, al ikhtilafi, perselisihan, awil ingkari, atau pengingkaran. Ataukah saksi nikah itu tujuannya hanya untuk menutup pintu perselisihan, artinya menghindari perselisihan di masyarakat, awil ingkari, atau menghindari adanya pengingkaran dari masyarakat. Karena kalau tidak ada saksi dan tidak ada pengumuman, nanti masyarakat bisa curiga, loh itu laki-laki perempuan kok kemana, jalan-jalan bareng terus, boncengan terus kemana-mana, padahal belum ada kabar kalau keduanya menikah. Untuk tujuan menghindari hal-hal tersebut, pengingkaran atau kecurigaan masyarakat yang tidak-tidak, maka disyariatkan adanya saksi nikah atau pernikahan tersebut perlu diumumkan atau disiarkan. Faman qala, faman adapun ulama qala yang berpendapat hukmun syar'iyyun, bahwasanya saksi nikah itu adalah hukum syara' yang bersifat sakral, yang bersumber dari wahyu langsung, qala, maka ulama tersebut akan mengatakan hiya, saksi nikah, syartun, merupakan syarat, min syurutis sihhati, dari syarat-syarat sahnya akad nikah. Artinya tanpa adanya para saksi di dalam akad nikah, maka akad nikah tersebut tidak sah, karena saksi itu hukum syara', sakral, itu merupakan tuntunan dari wahyu langsung. Waman qala, waman dan ulama qala yang berpendapat tawassukun, saksi nikah itu hanyalah tawassuk, yaitu sebagai penguat akad nikah atau sebagai sikap kehati-hatian untuk menghindari dari kesalahpahaman dan pengingkaran dari masyarakat. Maka diperlukan adanya saksi. Jadi saksi itu bukan hukum syara', dia hanyalah penguat akad saja. Qala, maka ulama tersebut akan mengatakan min syurutit tamami, bahwasanya saksi nikah itu min syurutit tamami, termasuk syarat-syarat pelengkap atau kesempurnaan akad nikah saja. Yang artinya sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, akad nikah tanpa adanya para saksi hukumnya sah, tapi suami istri belum boleh melakukan hubungan badan. Supaya boleh melakukan hubungan badan, pernikahan tersebut harus diumumkan dan disiarkan. Pernikahannya sah meskipun tanpa ada saksi. Karena apa? Tujuan hadirnya para saksi
di sebuah prosesi akad nikah itu hanyalah tawassuk, sebagai penguat akad nikah saja, menghindari salah faham dan pengingkaran dari masyarakat. Kok itu sepasang laki-laki perempuan kemana-mana jalan berdua bareng, padahal masyarakat belum menerima kabar pernikahan mereka. Seperti itu. Inilah yang menjadikan sebab perbedaan pendapat para ulama antara mazhab Malikiyah dan ketiga mazhab yang lain. Wal aslu fi hadza ma ruwiya an Ibni Abbas la nikaha illa bi syahidai adlin wa waliyyin mursyidin. Wal aslu, adapun dasar dalil, fi hadza dalam masalah ini, masalah saksi nikah, ma adalah hadis ruwiya yang diriwayatkan an Ibni Abbasin dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadisnya berbunyi, la nikaha illa bi syahidai adlin. La nikaha, tidak ada pernikahan, illa bi syahidai adlin, kecuali dengan dua orang saksi adlin yang adil. Syahidai, dua orang saksi adlin yang adil. Wawaliyin, dan dengan adanya seorang wali, mursyidin, yang cerdik. Mursyid itu artinya dia berakal sehat, bukan orang idiot. Jadi termasuk syarat untuk menjadi seorang wali, dia harus berakal sehat, tidak boleh orang idiot. Ini bunyi hadisnya ya, la nikaha illa bi syahidai adlin, tidak ada pernikahan kecuali harus dengan dua saksi yang adil dan adanya wali yang cerdik, yang berakal sehat. Namun seperti sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, bahwa hadis ini itu hukumnya dhaif. Wala mukhalifa, dan tidak ada penentang, orang yang menentang lahu terhadap Ibnu Abbas dalam hal hadisnya ini. Minas sahabati, dari kalangan sahabat. Artinya ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini, sahabat yang lain terdiam, tidak ada yang menentang atau mengingkari hadisnya Ibnu Abbas. Itu pertanda para sahabat yang lain setuju. Wa katsirun, dan banyak atau mayoritas, minan nasi, dari kalangan manusia, artinya ulama, dan banyak dari kalangan ulama, ro'a, yang berpendapat hadza, bahwasanya hadisnya Ibnu Abbas ini dakhilan, itu masuk fi babil ijma'i, dalam bab ijma'. Artinya banyak dari kalangan ulama yang menganggap hadisnya Ibnu Abbas ini termasuk ijma', yang dinamakan sebagai ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu satu ulama menyampaikan pendapatnya dan ulama yang lain semuanya diam, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang menolak pendapat tersebut. Ini sebagaimana yang terjadi pada hadisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan sebuah hadis dan para sahabat yang lain semuanya terdiam, tidak ada yang mengingkari. Oleh karena itu banyak ulama ini termasuk bab ijma', yaitu ijma' sukuti, ijma' yang diam. Wa huwa dhaifun, tapi pendapat tersebut dhaifun, adalah pendapat yang lemah. Karena apa? Karena hadisnya sendiri lemah. Maka menganggap bahwasanya hadis tersebut merupakan ijma' sukuti juga termasuk pendapat yang lemah. Wa hadzal haditsu, dan hadis ini qad ruwiya marfu'an dzakarahu Daruqutni. Qad ruwiya, telah diriwayatkan, marfu'an, secara marfu'. Secara marfu' artinya bahwasanya ini bukan perkataannya Abdullah bin Abbas, tapi Abdullah bin Abbas meriwayatkan ucapan tersebut dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang bersabda la nikaha illa bi syahidai adlin, tidak ada pernikahan kecuali dengan dua saksi yang adil, dan seterusnya tadi, itu yang mengucapkannya bukan Abdullah bin Abbas, seorang sahabat, tapi yang mengucapkannya adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu hadis marfu, hadis yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzakarahu, menyebutkan hadis tersebut Ad-Daruqutni, Al-Imam Ad-Daruqutni. Artinya Al-Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan hadis tersebut secara marfu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakara, tetapi
Al-Imam Daruqutni dzakara menyebutkan anna fi sanadihi bahwasanya di dalam sanad hadis tersebut majahila para perawi yang tidak diketahui identitasnya. Majhul itu perawi yang tidak diketahui identitasnya. Karena tidak diketahui identitasnya, maka sanadnya dianggap dhaif atau lemah. Ya, ini termasuk apa? Termasuk yang menjadikan sebab perbedaan pendapat adalah hadis ini. Ada hadis tetapi statusnya dhaif. Oleh karena itu, mayoritas ulama tetap menggunakan hadis ini karena meskipun hadisnya dhaif, tapi dikuatkan dengan hadis-hadis lain yang semakna. Yang meskipun hadis-hadis yang lain tersebut juga statusnya dhaif, karena hadis dhaif jika dikuatkan dengan hadis-hadis dhaif yang lain, derajatnya bisa naik menjadi hadis hasan. Namanya hadis al-hasan bi ghairihi. Sedangkan mazhab Malikiyah misalnya tidak mau menggunakan hadis ini karena hadisnya hukumnya dhaif. Kita lanjutkan. Wa Abu Hanifata yan'aqidun nikahu indahu bi syahadati fasiqaini. Wa Abu Hanifata dan Al-Imam Abu Hanifah berpendapat dan akidu sah an nikahu akad nikah indahu menurut Al-Imam Abu Hanifah bi syahadati fasiqaini dengan persaksian dua lelaki yang fasik. Kita ini sudah masuk ke pembahasan yang lain, yaitu pembahasan syarat-syarat saksi nikah. Dan kita tahu dalam mazhab kita Asy-Syafi'iyah, syarat saksi nikah itu diantaranya orangnya harus adil, yaitu orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil tanpa bertaubat. Ini menurut mazhab Abu Hanifah boleh dua saksi itu dari kalangan orang fasik, orang yang melakukan dosa besar dan dia belum bertaubat, atau melakukan dosa kecil terus-menerus dan tidak bertaubat. Ini sah menurut mazhab Abu Hanifah. Dan memang di sini mazhab Abu Hanifah termasuk yang paling longgar dalam persyaratan saksi nikah. Yang pertama di sini beliau memperbolehkan saksi nikah itu orang fasik. Yang kedua, beliau memperbolehkan saksi nikah itu dari kalangan perempuan. Yang seharusnya saksi nikah itu dua orang laki-laki, maka dalam mazhab Abu Hanifah boleh saksi nikah itu satu laki-laki dan dua perempuan. Jadi saksinya ada 3 orang, yang satu laki-laki, yang duanya perempuan. Artinya 2 perempuan tersebut sebagai ganti dari satu saksi laki-laki yang lain. Dan boleh juga dalam mazhab Abu Hanifah 2 orang saksi tersebut adalah orang yang buta. Yang penting kedua orang tersebut tidak tuli, masih bisa mendengar ijab qabul, meskipun kedua matanya buta, sah untuk menjadi saksi. Dalam mazhab yang lain, mazhab Syafi'iyah misalnya, tidak boleh orang buta menjadi saksi. Dan bahkan dalam mazhab Abu Hanifah, ketika terjadi pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka boleh saksinya itu adalah dari kalangan ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi. Tidak harus seorang muslim saksinya ketika yang menikah adalah laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab. Kalau mazhab yang lain disyaratkan saksi nikah itu harus muslim. Kita lanjutkan. Li'annal maksuda ingdahu, li'anna karena al maksuda tujuan ingdahu menurut al-Imam Abu Hanifah bisyahadati dengan adanya saksi nikah, wal i'lanu itu adalah i'lan, pengumuman, faqat saja. Karena Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tujuan adanya saksi nikah itu untuk i'lan, untuk pengumuman, untuk penyiaran akad nikah saja. Tidak perlu saksi yang adil, harus laki-laki semua, matanya bisa melihat dan sebagainya. Wasyafi'iyyu yara anna syahadata tatadammanu al-ma'nayaini. Sekarang kita masuk ke pendapat mazhab Syafi'iyah. Wasyafi'iyyu dan al-Imam Asy-Syafi'i yara, beliau berpendapat anna syahadata bahwasanya persaksian saksi nikah
Tatadammanu itu mengandung al-maknaya ini dua makna sekaligus. Ini maksud saya, maksud pengarang kitab, al-i'lana wal qabula, yaitu yang pertama al-i'lan. Saksi nikah mengandung makna i'lan, pengumuman, penyiaran akad nikah kepada masyarakat. Wal qabula, dan sekaligus saksi nikah itu bermakna qabul, penerimaan akad nikah menurut hukum syara. Jadi menurut mazhab Syafi'iyah, saksi nikah itu punya dua tujuan. Yang pertama ya tujuannya benar i'lan, pengumuman, tapi juga ada tujuan qabul, yaitu diterimanya akad nikah menurut hukum syara, yang berarti akad nikah itu dihukumi sah menurut hukum syara jika ada saksi nikah. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'iyah nanti dijelaskan syarat-syaratnya begitu amat detail bagi seseorang yang ingin menjadi saksi. Walidzalika, oleh karena itu ishtaroto al-Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan fiha, di dalam saksi nikah, al-adalata, adanya sifat adil. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah saksi nikah itu orangnya harus adil. Yang pertama, nanti disebutkan lagi jenis kelaminnya harus laki-laki. Tidak sah saksi nikah itu jika jenis kelaminnya perempuan. Kemudian syaratnya lagi dalam mazhab Syafi'iyah harus orang merdeka. Tidak sah budak menjadi saksi nikah. Dan syaratnya lagi saksi nikah itu harus orang yang bisa mendengar, bukan orang tuli, dan orang yang bisa melihat, bukan orang yang matanya buta. Dan di antara syaratnya lagi adalah usianya sudah baligh. Tidak boleh anak kecil di bawah usia baligh menjadi saksi nikah. Dan juga disyaratkan yang menjadi saksi nikah harus orang yang berakal sehat. Orang gila atau orang idiot tidak sah menjadi saksi nikah. Dan tentunya termasuk syarat untuk menjadi saksi nikah dalam mazhab Syafi'iyah, dia harus beragama Islam. Dan jumlah saksinya minimal 2. Jadi saksinya 2 orang laki-laki, muslim, merdeka, berakal sehat, adil, dan seterusnya. Sangat ketat sekali untuk menjadi saksi di dalam mazhab Syafi'iyah. Karena apa? Ya, karena saksi dalam akad nikah sifatnya sakral. Itu hukum syara yang sumbernya adalah wahyu. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Wa amma Malikun, adapun Imam Malik, falaisa tatadammanu indahu al-i'lana. Falaisa, maka tidak, tatadammanu, mengandung, maka persaksian akad nikah itu tidak mengandung indahu, menurut Imam Malik, al-i'lana, unsur i'lan, unsur pengumuman nikah atau penyiaran akad nikah. Idza wusiya, ketika diwasiati atau diamanati asyahidani, kedua orang saksinya, bil kitmani, untuk merahasiakan akad nikah. Kalau mazhab Malik, beliau berpendapat bahwasanya saksi nikah itu tujuannya hanya iklan saja, untuk menyiarkan akad nikah saja. Oleh karena itu, akad nikah yang dihadiri 2 orang saksi misalnya, tetapi kedua orang saksi tersebut diwasiati, diamanati untuk merahasiakan akad nikah, maka pernikahannya tidak sah. Itu nikah sirri, karena unsur iklannya, unsur penyiaran akad nikah ke masyarakat tidak ada ketika para saksi merahasiakan terjadinya akad nikah tersebut. Ini seperti yang sudah kita bahas di awal ya. Kita lanjutkan ke paragraf terakhir. Wasababu ikhtilafihim hal ma taqa'u fihi syahadatu yantaliqu alaihi ismu sirri amla. Wasababu ikhtilafihim, dan sebab perbedaan pendapat ulama dalam masalah tadi. Ketika akad nikah yang berlangsung itu dihadiri para saksi, akan tetapi para saksinya diwasiati, diamanati untuk diam, untuk merahasiakan akad nikah. Ini pernikahannya sah atau tidak akan dibahas. Apa yang menjadi sebab perbedaan pendapat dalam masalah tersebut? Hal ma taqa'u, hal apakah ma akad nikah, taqa'u yang hadir, fihi dalam akad tersebut, asyhadatu persaksian. Apakah akad nikah yang di dalamnya dihadiri para saksi?
yantoliku itu dinamakan alaihi atas akad tersebut ismus sirri nama nikah sir, sebutan nikah sirri pada akad tersebut amla ataukah tidak. Jadi pertanyaan filosofisnya berbunyi, apakah akad nikah yang dihadiri para saksi, akad nikah tersebut masih bisa dinamakan nikah sirri atau tidak? Dalam artian akad nikah yang sudah dihadiri para saksi otomatis itu pasti bukan nikah sirri. Ini sumber perbedaan pendapat. Kalau mazhab Malik, beliau berpendapat akad nikah meskipun dihadiri para saksi masih bisa dinamakan sebagai nikah sirri. Kapan? Yaitu ketika para saksinya diwasiati untuk diam, diwasiati untuk merahasiakan terjadinya akad. Adapun ketika mazhab yang lain berpendapat nikah tersebut bukan nikah sirri, karena akad nikah yang di dalamnya sudah dihadiri para saksi itu bukan lagi nikah sirri, meskipun para saksinya semuanya merahasiakan terjadinya akad nikah, itu sudah sah menurut ketiga mazhab yang lain. Wal aslu, adapun dalil atau dasar fishtiratil i'lani, fishtirati dalam pensyaratan al-i'lani, pengumuman, i'lan, penyiaran akad nikah. Apa hadis yang mensyaratkan akad nikah itu harus disiarkan ke masyarakat? Ini dalam mazhab Malikiyah. Apa hadisnya? Qaulun Nabi alaihi salatu wassalam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, a'linu hadzan nikaha wadribu alaihi bitufuf. A'linu, siarkanlah, umumkanlah kalian hadzan nikaha, pernikahan ini, siarkanlah akad nikah ini. Wadribu, dan pukullah kalian alaihi, atas berlangsungnya prosesi akad nikah, bitufufi, dengan tufuf atau rebana, genjeringan itu ya. Ini dasarnya perintah Nabi. Nabi memerintahkan agar akad nikah disiarkan, bahkan dimeriahkan dengan memukul rebana atau genjeringan. Mazhab Malikiyah memahami hadis ini al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu adalah bermakna wajib, berarti menyiarkan akad nikah hukumnya wajib. Sedangkan saksi nikah itu boleh ada dan boleh tidak ada di dalam prosesi akad nikah. Yang penting pernikahannya sudah disiarkan, maka akad nikahnya sah dan sempurna. Ini pemahaman mazhab Malikiyah. Adapun ketiga mazhab yang lain memahami ini perintah sunnah, bukan perintah wajib. Nabi memerintahkan menyiarkan akad nikah, ini maksudnya adalah tidak hanya disiarkan saja, diworo-worokan ke masyarakat saja, tidak. Tapi dibalik itu, akad nikah itu harus disertai dengan perayaan walimah, syukuran, yaitu walimatul ursi, yang di dalam tradisi kita dikenal dengan istilah resepsi nikah. Kita mengundang masyarakat makan-makan, itu namanya resepsi nikah. Ya, dalam resepsi nikah ada unsur penyiaran atau pengumuman akad nikah, juga ada unsur syukuran walimah. Ini mazhab yang lain memahami hadis ini bahwasanya penyiaran akad nikah hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah hadirnya para saksi di dalam prosesi akad nikah. Kharrajahu, meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud. Akan tetapi ternyata kalau dilacak di Sunan Abi Dawud, di kitab hadisnya al-Imam Abu Dawud, tidak ditemukan hadis seperti ini. Yang benar menurut para pensyarah, hadis ini itu ditemukan di Sunan At-Tirmidzi. Ini yang benar adalah hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini juga bisa ditemukan di kitabnya Al-Imam Al-Hakim dan juga kitab sahihnya Al-Imam Ibnu Hibban. Intinya ini bukan hadisnya Al-Imam Abu Dawud. Wa qala Umaru fihi, kemudian dalil yang kedua, hadis yang kedua adalah hadis mauquf, perkataannya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa qala, dan mengatakan Umaru, Sayyidina Umar bin Khattab, fihi, dalam masalah merahasiakan akad nikah ini. Akad nikah didatangi para saksi, akan tetapi para saksinya diam, merahasiakan akad nikah. Beliau berpendapat, hadza nikahus sir,
Hadza ini nikahus sir, termasuk nikah sirri. Walau taqaddamtu fihi larojamtu. Walau taqaddamtu, seandainya aku maju fihi, di dalam masalah ini, artinya seandainya aku sudah menjelaskan ke masyarakat bahwasanya nikah sirri, nikah yang dirahasiakan itu adalah tidak boleh, larojamtu, maka aku akan merajam orang yang melakukan nikah sirri. Perkataan Sayyidina Umar bin Khattab ini konteksnya adalah ada orang yang laporan kepada beliau terjadi prosesi akad nikah, saksinya hanya satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Kemudian kedua saksi tersebut diam merahasiakan akad nikah. Maka beliau mengatakan seperti itu, seandainya aku sudah pernah menjelaskan masalah ini kepada masyarakat bahwasanya tidak boleh merahasiakan akad nikah, kok masih ada dari masyarakat yang melakukan nikah sirri seperti itu, larojamtu, pasti akan aku rajam. Akan tetapi karena beliau ini belum pernah memberi penjelasan ke masyarakat, maka tidak dirajam, barangkali hanya diperintahkan untuk mengulang akad nikah atau sebagainya. Jadi maknanya adalah walau taqaddamtu, seandainya aku sudah maju fihi, dalam menjelaskan masalah ini, masalah larangan nikah sirri, larojamtu, pasti akan aku merajam mereka yang masih melakukan nikah sirri, yaitu nikah yang dirahasiakan dan tidak disiarkan ke masyarakat luas. Kita lanjutkan. Wa qala Abu Thurin wa jama'atun laisa syuhudu min syartin nikah. Wa qala, dan berpendapat Abu Thur, al-Imam Abu Thur, wa jama'atun, dan sekelompok ulama yang lain, laisa syuhudu, laisa tidaklah asyuhudu, para saksi nikah itu, min syartin nikah, termasuk syaratnya akad nikah. La syarto sihatin, bukan termasuk syarat sahnya akad nikah. Wala syarto tamamin, dan juga bukan termasuk syarat pelengkap, syarat penyempurnanya akad nikah. Ini pendapat ketiga berarti. Saya ulangi ya. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya saksi nikah itu adalah syarat sahnya nikah. Akad nikah yang tidak dihadiri para saksi hukumnya tidak sah. Ini pendapatnya mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, dan mazhab Hambali. Kemudian pendapat kedua menyatakan saksi nikah itu adalah syarat pelengkap saja. Akad nikah sah meskipun tidak dihadiri para saksi, asalkan setelah itu disiarkan, diumumkan ke masyarakat. Ini pendapatnya mazhab Malikiyah. Dan yang ketiga, pendapatnya Al-Imam Abu Thur dan sekelompok ulama yang lain menyatakan bahwasanya saksi nikah itu sama sekali bukan menjadi syaratnya akad nikah. Pernikahan sah meskipun tanpa adanya saksi. Jadi, menurut pendapat ketiga, saksi nikah bukan termasuk syarat sahnya nikah, juga bukan termasuk syarat pelengkap atau penyempurna akad nikah. Artinya akad nikah yang sama sekali tidak ada saksinya sah. Wa fa'ala dzalika Al-Hasanu bin Ali, wa fa'ala, dan melakukan dzalika, hal tersebut, yaitu melangsungkan akad nikah tanpa dihadiri para saksi. Siapa yang melakukan hal tersebut? Al-Hasanu bin Ali, Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putranya Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan. Ruwiya, diriwayatkan, anhu, dari Sayyidina Hasan bin Ali, annahu, bahwasanya Sayyidina Hasan tazawwaja, beliau menikah, bi ghairi syahadatin, tanpa hadirnya saksi. Ini menguatkan mazhab Malikiyah ya, bahwasanya Sayyidina Hasan itu menikah tanpa saksi. Tsumma a'lana, kemudian beliau menyiarkan, mengumumkan, bin nikahi, terhadap pernikahannya. Ya, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan itu adalah contoh dalam mazhab Malikiyah. Pernikahan boleh tanpa dihadiri saksi. Yang penting setelah itu disiarkan ke masyarakat. Adapun kalau pendapat yang ketiga tadi, seperti ini contohnya. Orang menikah tanpa dihadiri oleh para saksi. Jadi akad nikah tersebut hanya berlangsung antara dua orang. Seorang wali dari pihak perempuan
dan seorang lelaki yang menjadi mempelai pria. Dua orang ini ijab kabul, maka pernikahan sudah sah. Tidak ada para saksi, tidak ada orang lain yang menyaksikan akad tersebut. Ini pernikahannya sah. Kemudian setelah itu pernikahannya tidak disiarkan dan tidak diumumkan ke masyarakat. Ini barangkali menurut pendapat yang ketiga sah. Akan tetapi kita tahu bahwasanya pendapat yang kuat, yang muktamad dari keempat madhab, pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Kita telah baca di paragraf pertama sebelumnya bahwasanya pengarang kitab menyatakan wattafaqu ala annahu la yajuzu nikahus sirri. Ulama dari keempat mazhab sepakat bahwasanya nikah sirri tidak boleh, yaitu akad nikah yang tanpa dihadiri para saksi dan setelahnya tidak disiarkan atau diumumkan ke masyarakat. Ini adalah pernikahan yang tidak sah menurut empat mazhab. Sedangkan pendapat yang ketiga tadi berarti pendapat yang agak nyeleneh ya, seperti itu ya. Ini adalah materi keempat tentang saksi nikah, sudah selesai kita bacakan dan saya kira sudah cukup jelas. Semoga ini ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.